Nah, teman-teman tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kita ini berasal dari jiwa yang satu. Ya, jadi kita ini bukan berasal dari jiwa yang bermacam-macam, tapi nenek moyang kita tuh satu. Ya, Nabi Adam alaihissalam, dan bahkan istri Nabi Adam alaihissalam tuh berasal dari beliau juga, gitu ya. Berasal dari jiwa yang satu. Benar-benar dari jiwa yang satu, Allah ciptakan pasangannya, lalu beranak pinak lah jadi banyak, ya. Jadi menjadi banyak seperti sekarang sekian miliar manusia ya. Nah, teman-teman. Eh, jadi kita ini berasal dari jiwa yang satu. Nah, kalau kita mengenal diri kita sendiri, dari tadi kan kita udah bahas bahwa kita ini udah ngerti sekarang bahwa kita ini ruh gitu ya, bukan jasad ya. Kemudian kita ini aslinya orang mulia dan kita pun bisa berubah gitu ya. 3 poin itu ya. Maka sebenarnya kita juga udah mengenal orang lain ya, termasuk yang di kemudian hari nanti yang jadi pasangan kita ya. Jadi pasangan kita ini hubungannya dengan dunia pernikahan ya, supaya sesuai dengan konteks tema besar pelatihan kita ini gitu ya. Kalau kita mengenal diri kita sebagai ruh, maka kita juga harus tahu bahwa pasangan kita tuh aslinya juga ruh gitu ya. Aslinya juga ruh. Masalah tuh nggak selesai dengan hanya kita bawa pulang martabak gitu ya. Lagi marahan berantem kita bawa pulang martabak, kita kira selesai masalah. Enggak gitu ya. Kenapa? Karena yang luka bukan perutnya, karena dia bukan lapar ya. Dia yang lapar tuh bukan perutnya tapi jiwanya ya. Mungkin kita yang sudah bikin dia tersinggung gitu ya, kita sudah bikin dia kecewa gitu. Itu bukan masalah yang selesai dengan martabak atau jajanan yang lain gitu ya. Tapi kalau kita udah obati hatinya baru kita ajak jajan, nah itu beres masalah gitu biasanya gitu ya. Tapi bukan dari, sekali lagi, bukan dari perut masalahnya gitu ya. Kemudian kita harus memahami bahwa diri kita aslinya mulia, maka kita juga harus bersikap mulia sama mereka, ya, sama pasangan kita, gitu ya. Kita harus bersikap baik sama pasangan kita, ya. Dan kita harus yakin juga bahwa dia tuh aslinya orang mulia, hatinya mulia. Jadi kalau kita perlakukan mereka dengan cara-cara yang baik, eh, apa, maka kita juga bisa berharap ya bahwa mereka pun akan eh, terketuk hatinya ya, terbangkitkan fitrahnya menjadi pribadi yang mulia juga. Ya, jadi jangan mengharapkan pasangan kita akan berbuat begini begitu sama kita. Coba kita yang lebih duluan gitu ya. Saling mendahului lah gitu ya, kalau bisa gitu ya. Saling mendahului, saling memperlakukan dengan baik gitu ya. Maka akan dapat balasannya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana kita tahu bahwa kita bisa berubah, maka teman-teman juga harus tahu bahwa pasangan kita pun bisa berubah, gitu ya. Dia juga bisa berubah, ya, berubah lebih baik atau lebih buruk, gitu ya. Nah, oleh karena itu berubahlah bareng-bareng, berubahlah bersama-sama. Ya, kasih kesempatan, jangan oh, kata Ustaz Akmal orang bisa berubah ya, tapi bisa berubah tapi kan bukan dalam satu malam, ya. Jadi kalau ini kadang-kadang kelemahannya terutama di para akhwat ya, karena para akhwat itu adalah sejarawan sejati gitu ya. Kadang-kadang begitu ada masalah-masalah yang lama muncul kembali gitu ya. Atau dia mengharapkan suaminya berubah, tapi merubahnya maunya dalam semalam ini, nggak bisa. Ya nggak bisa, pokoknya semakin sifat itu mengakar dalam dirinya, maka perubahan itu ya makin makin berat, makin lama gitu ya. Kalau dia kelihatan berusaha ya hargai gitu ya, jangan jangan dianggap nggak ada usahanya, ada kok perubahannya sedikit-sedikit, pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan ya. Misalnya kita nggak suka suami kita gampang marah misalnya gitu ya, dia sadar ya, dia berubah, yang tadinya tiap hari marah sekarang jadi kadang-kadang apa, kadang mungkin jadi sekali seminggu marah gitu ya, dan begitu marah dia sadar, kaget gitu ya, dia langsung diam, dia langsung masuk kamar gitu ya. Nah, untuk meredakan marahnya gitu ya. Nah, kalau kayak gitu terjadi, istri jangan langsung mengatakan, itu kan apa saya bilang kamu nggak mau berubah loh, udah berubah kok gitu ya, cuman belum belum hilang sama sekali ya. Watak itu nggak bisa begitu begitu saja diubah gitu ya, nggak gampang gitu ya. Nah, kita juga memahami diri kita bahwa kita pun berubah nggak bisa tiba-tiba, maka hargai juga perubahan dalam pasangan kita, dia juga nggak bisa tiba-tiba ya. Jadi kita harus sabar gitu ya. Nah, sekali lagi kita ini dari jiwa yang satu, jadi sesungguhnya kita ini bisa mengenal jiwa manusia dengan mengenali jiwa kita sendiri. Bukan berarti sifatnya sama semua, enggak gitu ya. Tapi kalau kita lihat kita butuh proses, maka mereka juga butuh proses. Kalau kita lihat kita bisa berubah, mereka juga bisa berubah. Jangan berputus asa ya. Kadang-kadang kita apa
cepat putus asa dengan pasangan kita, nah itu nggak baik ya, tidak boleh begitu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukup sampai sini dulu, saya kembalikan pada moderator. Makasih, Fadol.